Santan. Kuahnya panas-panas itu. Assalamualaikum dan sanak sadanya, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, video kita kali ini kita kembali lagi mengunjungi salah satu pasar tradisional di Sumatera Barat. Dan di sini kita tentu saja akan meliput beraneka ragam kuliner Minangkabau yang lama rasanya tapi sekaligus juga unik. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk simak terus videonya. Nah, pasar yang kita liput kali ini namanya Pasar Dangwang-Dangwang. Kalau mendengar kata Dangwang-Dangwang, pasti yang terbayang yang pertama kali yaitu kuliner sate Dangwang-Dangwang. Ya, betul sekali. Kuliner sate Dangwang-Dangwang memang berasal dari nagari Dangwang-Dangwang ini. Dan kali ini kita mengunjungi pasarnya. Nah, Pasar Dangwang-Dangwang ini bukanya setiap hari Sabtu mulai dari jam 8 pagi sampai sore hari. Dan kuliner yang paling populer di sini tentu saja sate dangwang-dangwangnya. Tapi selain sate dangwang-dangwang, di sini juga ternyata banyak kuliner-kuliner lezat lainnya. Tentu saja kuliner Minangkabau yang lama rasanya. Yuk kita ikuti kuliner apa saja yang kita beli di pasar ini. Ya, tempat pertama yang kita singgahi di Pasar Dangwang-Dangwang ini adalah kedai yang menjual aneka ragam sarapan pagi khas Minang. Nah, di sini dijual mulai dari lontong gulai, lontong pical, kemudian ada mie tahu, ada bubur kampiun, dan juga lontong mie yang kita pesan kali ini. Tambah kuah picalnya. Wah, itu kuah kacang ya. Onde mande. Ya. Taburi bawang goreng. Kerupuk merah. Wah. Bubur kampiun. Ya, nah ini ada yang jual aneka ragam sarapan pagi, ada lontong gulai, ada lontong pical, ada tahu, mie tahu juga, ada bubur kampiun. Kita coba ini lontong mie pakai kuah pical ya, tapi tidak pakai sayuran. Nah, itu mie-nya sama lontong sama kuah gulai sama kuah kacang, ditaburi kerupuk merah. Nah, itu kita coba dulu nih. Onde mak. Wah, panas-panas itu. Onde. Wow. Kita coba kuahnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini campur-campur semua ya. Ada kuah gulai, ada kuah pical. Nah, ini bismillah, kita coba kuahnya ya. Wah, ini enak ya. Wangi. Terus manis, gurih juga, pedas juga ada. Ini sama cubadaknya, sama lontong, sama mie-nya. Onde, ini sarapan, porsinya juga banyak ya. Wah, ini mantap. Ya. Wah, ini enak juga ya. Ini salah satu sarapan yang populer juga di Pasar Dangwang-Dangwang ini. Nah, setelah makan lontong mie, kita kemudian membeli buah jeruk manis. Nah, ini terkenal di sini ya. Jeruk manis ini namanya jeruk suliki. Manis. Nah, ini kalau kita ke Pasar Dangwang-Dangwang ini ada yang jual jeruk dari Gunung Omeh ya. Suliki ya. Nah, ini jeruknya segar karena kebunnya itu tidak jauh dari sini, di daerah Suliki. Suliki sekitar berapa kilo dari sini? 10 ya, Dakek ya. Nah, kebunnya di ya.
Ini langsung dipetik di kebunnya, masih ada daunnya nih. Segar ini jeruknya. Ya kita beli yang besar inilah. Oh, apam. Pinyaram. Onde. Gulo kayak ya? Oh, sakanau, gula aren. Juga ada gula aren dari daerah Mudia juga atau daerah Suliki nih. Asli ini. Sakaniro. Sokaniro atau gula aren. Ini jambu Jamaika namanya. Baras kilo? Kilo 5 balik. 5 balik. Boleh dicoba tuh. Boleh makan langsung. Jambu Jamaika. Hah. Dia mirip jambu boleh? Mirip jambak. Mirip jambak rasanya. Oh. Wah. Kita coba ya. Bismillah. Kalau diikat hati-hati kalinya. Nasi dari Mudia. Kuranau. Mirip jambu bol. Kuranau. Wah, balik ke Rupuak kah? Penasaran Rupuak Tan Malaka namanya? Iya, tanah. Mana? Ayo. Kalau kadang. Kadang. Ya kan dake masih Tan Malaka orang we. Oh, dia ke rumah Tan Malaka ya. Itu. Pahlawan nasional. Apa namanya? Tanam gadang. Apa? Pandam kadang. Pandam gadang. Pandam kadang. Pandam gadang. Nah, itu kerupuk dari Pandam gadang. Jadi dia dari ubi terus ada daun ini bawang prenya itu ya. Satu itu 13. 100 apa buah. Nah, kalau kita berkunjung ke berbagai pasar di Sumatera Barat, nah disinilah surganya aneka ragam cemilan dan juga kerupuk khas Minang. Tidak terkecuali di pasar Danguang-Danguang ini juga terdapat banyak pedagang kerupuk yang lama rasanya seperti yang kita beli kali ini. Warnanya benar-benar merah ya, orange. Kerupuk tunjang, boleh dicoba cek? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita coba. Ini warnanya ngejreng ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih. Terus wangi-wangi gitu. Terus ada pedasnya juga sedikit. Terakhir kita makan baru keluar pedasnya. Kalau Iko kerupuk apa namanya? Tunjang juga. Tunjang juga ya. Oh. Dari mana daerahnya ke Koto Nanampe, Pakai Kumbuah. Oh. Kerupuk tunjang namanya. Ternyata semakin ke dalam pasar Danguang-Danguang ini makin tambah ramai, begitu juga dengan kulinernya. Nah, di sini juga ada yang menjual aneka ragam lauk pauk khas Minang yang sudah matang atau disebut juga dengan samba masak. Pameran balik mau tangan bang? Punge apa? Punge limbanang. Oh, punge limbanang. Isinya? Isinya kacang, kincuang, ganggang. Oh, ya ambillah sabar sih. Nah, kebetulan sekali kedai samba masak yang kita liput kali ini pernah kita liput sekitar 2 tahun yang lalu di Pasar Limbanang. Tidak jauh juga dari pasar Danguang-Danguang ini. Nama kedai ini yaitu Kedai Samba Masak Nelia. Dari apa kebudayaan? Nah, dipilihannya kan kami yang dipilih. Sambal lado tuh ya. Sambal lado ikan teri juga apa tuh? Patai? Oh, ada patainya. Rimbang. Onde. Kacang bunci. Kacang bunci ya. Randang ya. Wih, lama kok. Gue lah kok nih. Nah, ini kacang buncis isian isi kacang bunci nih ya. Iya. Kemudian direndang. Onde lama kok. Iya. Onde santiang. Nah. Ini yang juga
spesialnya di sini gulai paluit. Dia mirip masakan apa ya, buntil ya kalau di Jogja itu. Nah, isinya itu ada jengkol sama tepung sama kelapa. Dibungkus pakai daun keladi. Nah, onde. Ya, berarti. Coba ada. Nah, ini namanya kedai sambal masak Nelia ya. Biasa Nelia berjualan selain di pasar Dangong-Dangong ini pada hari Sabtu, juga di pasar Limbanang pada hari apa? Hari Kamis. Kamis ya. Nah, kalau setiap Ramadan setiap hari di pasar Limbanang. Kita sudah pernah meliput Nelia ini dulu di pasar Limbanang. Nah, untuk harganya juga murah meriah ya. Kita bisa membawa aneka ragam lauk pauk atau sambal masak khas Minang ini mulai dari harga Rp5.000. Wah, murah kan? Ya, selain itu di pasar Dangong-Dangong ini juga terdapat kuliner-kuliner unik yang jarang kita temui di pasar-pasar lainnya, seperti kuliner yang satu ini. Kipang. Kipang ampiang. Oh, kipang ampiang. Dari apa ke Pulut? Berapa sih kak? 7.000. Oh, kipang ini ya, kipang ampiang. Ah, itu ampiangnya ya. Nah, ini empingnya. Nah, ini kipang digoreng dulu. Bisa. Kalau mau goreng ya goreng dulu. Goreng dulu ya. Sudah itu soka dimasak pakai air dulu ya. Oh. Sampai kental, baru Kincuannya itu ya. Oh, jadi dia pakai gula merah ya, gula tabu. Tabu. Oh. Aiko apa? Galamai. Galamai. Galamai Pulut. Yo. Oh. Nah, ini dodol atau kalamai. Yo. Berapa, Cek? 10.000. Buon ah. Jadi dari tepung pulut seperti dodol ya. Ini kalamai namanya. Ya, kita beli ini. Baliko nih buat ini. Nah, ini kembang loyang atau kue goyang, kue kembang loyang. Ini kue cucur. Nah, ini dia dadi ya. Susu kabau ya. Nah, ini dadi. Dadi ya bahasa Indonesianya, dadi ya. Dari susu kerbau, isinya susu kerbau yang difermentasi. Nah, dimasukkan ke dalam bambu. Nah, dadi ya. Ini enak ini untuk bikin ampiang dadi ya. Kalau saci itu berapa nih? 5 balik. Oh, 5 balik. Wah, ini sudah jarang orang jual susu kerbau ini yang diperas kemudian dimasukkan ke dalam tabung bambu ini kemudian difermentasi ya. Berapa hari itu? 2 hari ya. 2 hari difermentasi. Jadi dia gurih-gurih asam gitu. Seperti yogurt. Yogurt. Kipang itu yang sudah jarang sekali kita ketemu, kipang Pulut. Kipang ampiang ya. Ampiang Pulut. Wah, setelah berkeliling mencari aneka ragam kuliner khas Minang di sini, perut kita kok terasa lapar lagi ya. Kayaknya kita mesti isi lagi nih. Nah, kita pun bergegas menuju kedai yang menjual sate Dangong-Dangong. Nah, sate Dangong-Dangong ini merupakan kuliner yang paling populer di sini. Wah, ini dagingnya. Daging apa sih dagingnya? Daging jantung lidah. Jantung lidah ya. Onde lama tuh. Ini kuahnya ya, panas-panas ini. Ini langsung di dalam pasar Dangong-Dangong ya, kita beli satenya. Sate Dangong-Dangong di tempat asalnya. Nah, itu dagingnya. Kalau satu porsi itu daging berapa buah? Kalau satu porsi daging kalau jangan 20. 20 tusuk ya. Oh, ini banyak tuh. Ini porsi biasa 5. 5 ya. Nah, kalau per tusuknya berapa tuh? Per tusuk 3.000 yang besar, 2.000 yang kecil. Oh gitu. Nah, itu dagingnya itu. Dagingnya ini yang paling enak ya. Sate Dangong-Dangong. Kalau hari Pasa dari jam berapa Manggale? Dari jam setengah 8. Setengah 8 ya.
itu. Ini kuahnya. Nah, setelah memesan sate dangung-dangung, kita tidak lupa juga memesan es teba yang ada di sebelahnya. Es teba. Isinya macam-macam. Aduh, apa tuh deh sayang? Cincau, agar-agar. Agar-agar. Nah. Itu teba ya. Roti. Itu dia kayak apa tuh? Sirup? Gula ya? Santan. Itu apa tuh? Ada cindua. Oh, cindua. Onde, lama tuh. Susu. Wah, ini mantap ya. Banyak isinya ini es teba. Nah, ini modelnya agak beda penyajiannya ya. Jadi satenya atau dagingnya ini terpisah ya. Kemudian ketupat sama kuahnya juga dipisah gitu. Tapi yang minta dicampur juga boleh gitu. Satunya dibayar yang dimakan ya. Iya. Satu tusuk ini 3.000 kalau tidak. Dulu masalahnya. Ya, nah ini kita juga minta tadi es teba. Wah, isinya macam-macam ya. Ada cendol, ada agar-agar, ada apa? Cincau, rumput laut, tebaknya tentu saja. Wah, ini seru sekali nih. Ya, kita coba ini dulu sate dangung-dangungnya. Coba dagingnya dulu. Jadi dagingnya di sini lidah sama jantung. Jadi kalau sate dangung-dangungan ya. Iya. Dia bumbunya full gitu kuning. Ya, terus ada seperti kelapa atau apa itu ya? Taburan kelapa tuh tengok-tengok di dagingnya itu. Nah, apanya itu? Oh, serundengnya ya. Coba makan loh. Iya. Tanpa kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Daging pedas. Gurih ya. Gurih ya. Nah, bumbunya kerasa betul. Dan berbumbu gitu. Bumbunya ini yang paling mantap kalau sate dangu-dangu ini ya. Nah, ini berbumbu dia gitu. Kita coba dulu dagingnya ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Onde mande, koyo lama. Dagingnya itu karena daging hati, lidah sama jantung. Dagingnya empuk sekali. Enak sekali. Terus dia ada rasa bumbunya itu ya. Bumbunya itu gurih, terus wangi, terus pedasnya sedang aja. Kasih kuah. Pakai kuah. Nah, itu kuah satenya. Onde. Bawangnya. Oh. Kuahnya. Ya. Gurih-gurih pedas itu ya. Iya. Kuahnya gimana? Pedas gimana? Gurih-gurih. Enggak terlalu pedas. Iya. Dan sate wajib pakai ketupat. Ketupat. Onde mande. Nah, itu. Kita coba kuahnya, ini ada disediakan sendok untuk kuah. Nah, ini kuahnya ini warnanya kuning ya, kuning kecoklatan gitu dan kental gitu, karena memang panas kuahnya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kuahnya enak ya. Kuahnya itu gimana ya, pedas, ada rasa pedas, gurihnya tentu saja. Terus wangi bumbu kuahnya juga enak gitu. Ada wangi apalah rempahnya lah gitu ya. Nah, di apa? dioleskan ke kuahnya. Onde. Mantap banget. Mantap banget. Kita juga pesan ini es teba. Ini kita takut mencair ya. Jadi kita makan dulu es teba ya. Isinya macam-macam. Ada tebaknya, ada cendolnya, ada agar-agarnya, ada cincau, ada roti, ada esnya tentu saja. Coba ya. Yang diserut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gimana rasanya? Manis. Manis dan ada wangi ya. kenyal.
Kenyal dari agar-agarnya kali itu. Ada kolang kaling kali. Nah ini memang minuman yang khas di pasar tradisional di Sumatera Barat ya. Es teba, es campur, es apa lagi tuh? Cendol. Es cendol. Nah itu. Kayak roti. Ya, setelah menikmati sate dangwong-dangwong di tempat asalnya yang lama bana rasanya, nah kami pun membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang berupa aneka ragam kue-kue tradisional seperti kue pukis dan juga kue mangkuk yang lama rasanya, apalagi ada kelapanya, tambah nikmat. Ya, sekian dulu ya liputan kita kali ini di pasar tradisional Dangwong-Dangwong di daerah Dangwong-Dangwong, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Herlinda Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.